Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, kita kembali lagi ketemu pagi ini, pagi yang penuh dengan lawatan Tuhan. Saya percaya masing-masing kita siap mengalami kebaikan, karena Tuhan mau melakukan yang terbaik di tengah-tengah kita. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita, Dia akan melakukan yang dahsyat. Kekasih Tuhan, mari kita belajar pagi ini mengenai aktivitas yang tidak berkenan. Itu tema firman Tuhan yang kita akan belajar lewat Mas Murni, yaitu renungan pagi, aktivitas yang tidak berkenan. Kita sudah mengakhiri Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 mengenai Tuhan Yesus di Kana membuat air berubah menjadi anggur. Sekarang kita belajar di ayat-ayat berikutnya bagaimana Yesus masuk ke bait Allah. Ada satu judul di situ. Tapi mari kita belajar di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Saudara, yang saya akan ambil temanya adalah aktivitas yang berkenan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Saudara, waktu Yesus masuk ke bait suci, saudara, harusnya dia mendapatkan satu pemandangan yang indah, yang dia sudah rindukan. Karena seperti dia menyembah kepada Bapaknya, dia datang kepada Bapaknya, ada satu persekutuan yang baik, ada pemandangan surgawi, ada hal-hal yang dahsyat, ada kemuliaan Tuhan yang selalu dinyatakan. Tetapi waktu dia memasuki bait Allah, dia kaget. Ternyata di dalamnya ada orang-orang yang melakukan aktivitas, tetapi aktivitas yang mereka lakukan jauh daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan. Artinya, saudara, ada aktivitas-aktivitas yang tidak berkenan. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berpikir kita sudah melakukan yang baik, yang benar. Kita berpikir kita sudah melakukan yang sepertinya Tuhan bangga. Saudara, cek hidup kita, belum tentu. Walaupun kadang-kala kita di ibadah, di gereja, datang di kebaktian, dengerin firman Tuhan, atau apapun itu, saudara. Kalau kita tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan, sadarilah bahwa kita harus melakukan aktivitas yang berkenan. Aktivitas yang tidak berkenan itu seperti apa? Mari kita belajar. Waktu Tuhan masuk ke bait Allah, dia lihat kok ada banyak orang yang melakukan, saudaraku, pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, saudaraku, ada orang yang duduk di situ. Jadi bukan menyembah Tuhan, tetapi mereka melakukan bisnis dan lain sebagainya. Ini yang saya katakan, saudara, ini aktivitas yang tidak berkenan. Aktivitas yang tidak berkenan adalah dua yang kita belajar. Yang pertama, kesibukan dunia, bukan doa, bukan suasana surgawi. Itu yang pertama. Saudara, karena waktu Tuhan masuk ternyata di situ dikatakan di dalam didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Bukan memuji Tuhan. Saudara, bukan mereka merendahkan diri, mengagung-agungkan Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi sesuatu yang saya katakan kesibukan dunia. Kadang-kala kita pikir kesibukan dunia yang kita lakukan, walaupun itu baik untuk usaha kita, untuk hidup kita. Saudara mesti bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau engkau lakukan itu terus, tanpa punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, akhirnya kita nggak punya waktu untuk berdoa. Kesibukan kita bukan kesibukan di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan nggak mau. Itu adalah satu hal yang menyakiti hati Tuhan kalau kita seperti itu. Kenapa? Dengarkan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 106 ayat 29. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Saudara, maka timbullah tulah di antara mereka. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang tidak berkenan, kesibukan-kesibukan duniawi yang seringkali bukan Tuhan dicari, bukan berdoa menyembah. Saudara, karena kita ngotot untuk segala sesuatunya, untuk bisnis, untuk segala sesuatunya, boleh. Tetapi kalau sampai engkau tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, maka saya mau katakan, saudara, tanpa sadar kita menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Kita nggak punya waktu untuk menyembah, mengasihi Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita itu sama seperti orang-orang yang dalam bait Allah, pedagang-pedagang lembu, saudaraku, pedagang-pedagang merpati yang cuma duduk-duduk, tidak memuji, tidak memuliakan Tuhan, tidak melakukan sebagaimana mestinya.
harusnya ada orang-orang yang di dalam bait Allah. Kita pun seperti itu. Mari kita belajar. Kalau hidupmu mengalami terobosan, kalau hidupmu mengalami lawatan Tuhan, hari ini ubah. Bertobat kalau kita melakukan hal seperti itu. Kita minta ampun, saudara. Lalu kita berkata, Tuhan, kalau gitu aku akan balik. Aku harus punya kesibukan doa. Sibukkan dirimu dengan doa. Sibuk bekerja oke. Tapi engkau juga punya kesibukan untuk menyembah, cari Tuhan. Ketika engkau lakukan dengan seimbang atau lebih dari dalam Tuhan, maka dahsyat. Daniel, Saudaraku, di dalam Daniel dikatakan ada satu kalimat, menai tekel uparsin. Setelah ditimbang-timbang, ternyata katanya raja ini lebih berat kepada dunia daripada Tuhan. Harusnya terbalik, kita lebih berat kepada Tuhan daripada dunia. Sama dengan orang-orang di dalam bait Allah. Ketika mereka lebih sibuk kepada dunia, artinya mereka lebih berat kepada dunia, condong kepada dunia. Dan mereka tidak ada fokus sama Tuhan, tidak lagi condong lebih berat kepada Tuhan. Dan ini tidak seimbang. Ini aktivitas yang tidak berkenan. Dan Tuhan tidak suka. Yang kedua, mari kita belajar, saudaraku. Kita lihat bahwa apa yang terjadi, aktivitas yang tidak berkenan adalah yang kedua, bicara tentang tidak ada nilai-nilai surga. Ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dia lihat tidak ada nilai-nilai surga. Yang ada kekacauan, yang ada, saudaraku, seperti hingar-bingar. Saudara, yang ada sesuatu yang dia lihat ini nggak harus terjadi seperti ini. Ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kok ini mau ada hal-hal yang rasa-rasanya keramaian, tetapi tidak ada membuat surga senang, sukacita melihatnya. Saudara, artinya tidak ada nilai-nilai surga. Yang ada apa? Nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai egonya, nilai-nilai keserakahan dan sebagainya, saudara. Kenapa demikian? Karena bait Allah itu nggak dipakai untuk mereka sujud, mempersembahkan korban bakaran, mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bersekutu, meninggikan Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi mereka, saudaraku, lakukan dengan cara-cara yang sepertinya Tuhan tidak dipermuliakan. Tidak ada nilai-nilai surga. Mari kita lihat di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-25. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengar suara Tuhan. Di rumah Tuhan, di kemah Tuhan, tidak katanya bersyukur, tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, malah menggerutu. Sama seperti pedagang-pedagang ini. Apa bedanya, saudara? Sama perbuatan mereka. Bahkan mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka mendengarkan suara kehendak mereka sendiri, mendengarkan apa pendapat dunia. Makin kamu berbisnis makin hebat, makin kamu jaya, makin itu. Nggak salah, tetapi kalau engkau sampai, saudaraku, hidup di dalam hal seperti itu terus-menerus, kau kejebak dengan yang namanya tidak ada puas-puasnya. Dunia hanya menawarkan itu, tapi tidak pernah kekekalan. Tapi surga menawarkan satu keberadaan yang dimana kita mengalami sukacita, kekuatan Tuhan. Hari ini kita belajar, saudaraku, untuk kita melakukan aktivitas yang berkenan. Jangan melakukan aktivitas yang tidak berkenan. Aktivitas yang tidak berkenan adalah, yang pertama, kesibukan dunia, bukan doa. Yang kedua, tidak ada nilai-nilai surga. Hari ini, saudaraku, mulai galih, mulai kerjakan, mulai perbuat. Kalau kita mulai hari-hari kemarin mungkin buang-buang waktu, belum banyak yang kita lakukan nilai-nilai surga dalam hidup kita, nilai-nilai kerajaan Allah. Bangun dalam hidupmu, saudara. Kerjakan, biarkan itu menjadi satu habit, satu karakter. Ketika engkau melakukan itu, dimanapun kau berada, Tuhan dipermuliakan. Ketika engkau lakukan itu, saya percaya hadirat Tuhan turun, maka aktivitasmu berkenan dan kau akan diberkati Tuhan. Sebab itu hari ini, dengarkan firman Tuhan. Ketika hati kita ditegur oleh firman Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau mengubah aktivitasku supaya menjadi aktivitas yang berkenan, bukan aktivitas yang tidak berkenan. Karena aktivitas yang berkenan, udah pasti Tuhan membuat mujizat, terobosan, dan masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Amin.